Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Saudara terkasih, mari kita mulai renungan kita pada hari ini, Kamis 20 Januari tahun 2022, dengan menyanyikan buku ND nomor 443 ayat yang pertama. Saudara terkasih, nats kita pada hari ini judulnya Milik Tuhan dan diambil dari 1 Korintus 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak jarang orang menyatakan dan membuat tanda bahwa sebidang tanah adalah miliknya dan membuat dan menyatakan pada tempat itu tanah ini milik dia. Tujuannya adalah menyatakan bahwa dialah yang berhak atas tanah itu dan orang lain tidak berhak untuk melakukan apapun di atas tanah tersebut. Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap kita adalah milik Kristus. Kepemilikan ini menunjukkan bahwa sang pemilik dapat melakukan apa saja dengan apa yang dia miliki. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun dia memiliki hak mutlak kepada manusia, Allah tetap memberikan kehendak bebas kepada manusia. Namun setiap kehendak bebas yang diberikan Allah tidak boleh disalahgunakan. Dalam arti, setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan sang pemilik, yaitu Allah. Untuk itu, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Allah mau kita lakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan, seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, dinyatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sebagai milik Kristus, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Pertama adalah kita hidup untuk melakukan apa yang Kristus inginkan kita lakukan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita hidup untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan semuanya untuk Tuhan. Kedua, sebagai milik Kristus, kita harus menjauhi segala sesuatu yang Allah tidak ingin kita lakukan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11, katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging
yang berjuang melawan jiwa. Saudara yang terkasih, sebagai milik Kristus, biarlah kita sadar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menebus kami dengan darah anak-Mu, sehingga kami menjadi milik-Mu. Tolong kami untuk hidup menyatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki kami. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.